Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun dan dimanapun kalian melihat video ini, kembali lagi bersama kami Stambuk 2020 Visipol Prodi Ilmu Komunikasi. Study field kami kali ini bersama Universitas Dharma Agung, UMBKM, dan singgah sebentar di sini yang dibimbing oleh Kaprodi Ibu Elok Perwirawati Esos MSI. Kami mendapat kesempatan mengajak kalian semua untuk round-round menuju Banda Aceh untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata. Di hari ketiga ini, kami sampai di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh pukul 1 siang. Pelabuhan Ulelewe ternyata sudah ada sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam, masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai sekarang. Pelabuhan Ulelewe saat ini memiliki area seluas lebih kurang 8 hektar, mencakup fasilitas terminal penumpang sebagai bangunan utama, lahan parkir, dermaga kapal cepat, dermaga kapal lambat, kolam pelabuhan, dan lain-lain, dan juga menjadi satu-satunya sarana pengangkutan laut yang melayani penumpang dan barang dari Banda Aceh ke Sabang, juga ke Pulau Aceh, sebuah kecamatan kepulauan yang masuk dalam wilayah Aceh besar. Seluruh fasilitas pada pelabuhan Ulelewe hancur lebur saat musibah tsunami meluluh lantakkan Aceh pada 26 Desember 2004. Pada bulan Juni 2005 atau sekitar 6 bulan setelah bencana tsunami, pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development memberikan bantuan kepada United Nations Development Program untuk menjalankan tahap 1 dalam pembangunan kembali Pelabuhan Ulelewe. Dalam revisi RT/RW Kota Banda Aceh 2006 sampai 2016 dijelaskan, pengembangan pelabuhan di Pelabuhan Lama kawasan Ulelewe adalah untuk pelabuhan skala internasional sebagai pelabuhan pengumpan primer dan berfungsi untuk pelabuhan umum, melayani penumpang antar pulau dan negara, juga menjadi gerbang untuk provinsi, kabupaten, dan kota di sekitarnya. Lanjut, setelah turun dari pelabuhan, destinasi wisata yang pertama yang akan kita kunjungi di kota ini adalah destinasi wisata religi yang juga sekaligus merupakan salah satu ikon kota Banda Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid yang juga landmark Banda Aceh ini dibangun pada tahun 1879 yang menjadi simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. Ada juga yang mengatakan masjid ini dibangun pada tahun 1612, ada juga yang mengatakan dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah. Pada saat itu status masjid ini sebagai masjid kerajaan yang menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh. Pasukan Royal Belanda pernah menembakkan suar ke atap jerami masjid yang menyebabkan masjid terbakar. Ibadah sholat dan lainnya saat itu direlokasi ke Masjid Baitur Rahim Ulele. Lalu pada tanggal 9 Oktober 1879, Kerajaan Belanda membangun kembali masjid ini sebagai pemberian dan untuk mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Awalnya banyak orang Aceh yang menolak untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman yang baru ini karena dibangun oleh orang Belanda yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun sekarang masjid ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Banda Aceh. Pada awalnya masjid ini hanya memiliki satu kubah dan satu minaret. Kemudian kubah-kubah dan minaret baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hingga saat ini Masjid Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 minaret termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Masjid ini sempat selamat dari peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan seperti dinding yang retak, salah satu minaret 35 meter yang mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa tersebut.
Di saat kejadian bencana alam tersebut, masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah sholat setelah 2 minggu kemudian. Lanjut, destinasi kedua yang akan kita kunjungi ini adalah tempat untuk mengenang bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan juga sebagai media edukasi tentang bencana serta tempat penyelamatan jika di masa depan terulang kembali, yaitu Museum Tsunami. Jadi museum ini dibuat pada tahun 2008 yang dirancang oleh seorang ahli yang bernama Ridwan Kamil yang pada saat itu, yang saat ini sekarang menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Nah, beliau membuat suatu desain yang memenangkan kompetisi sayembara yang dalam rangka memperingati tsunami pada tahun 2004. Baik, sebelum kita masuk pada melihat museum tsunami Acehnya, di sini dulu yang kita lihat ada helikopter yang menjadi korban ombakan pada saat terjadi tsunami di Aceh ini. Nama helikopter ini adalah helikopter NBO 105. Baik, sebelum kita ke atas, kita akan melihat ruang doa dan di sini akan berisi nama-nama korban yang terkena musibah pada saat terjadi tsunami di Aceh ini pada tahun 2004 silam. Langsung saja, inilah nama-nama para korban yang terkena musibah pada saat terjadi tsunami tersebut. Dan korban saat itu 170.000 orang. Oke, setelah kita melihat ruang doa serta nama-nama korban jiwa, dan sekarang kita akan lanjut ke atas, dan sebelum itu kita akan melewati lorong kebingungan. Diumpamakan seperti kesedihan dan kebingungan, kehilangan banyak hal seperti keluarga, harta, benda, pekerjaan, bahkan anggota tubuh mereka sendiri. Ayo langsung saja. Jembatan perdamaian ini dibuat setelah pasca tsunami. Masyarakat Aceh mendapatkan harapan baru dan hikmah yang luar biasa, yaitu perdamaian. Itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 silam, senjata ilegal yang ditemukan dihancurkan kemudian dikubur sebagai bukti penyelesaian konflik di Aceh. Lanjut, sebelum kami mengakhiri perjalanan, kami akan membawa kalian untuk mengunjungi monumen yang terjadi karena dahsyatnya tsunami yang menerpa Banda Aceh. Monumen ini menjadi peringatan bagi siapapun terhadap dahsyatnya kekuatan alam, yaitu PLTD Apung. Jadi sesuai namanya, PLTD Apung ini merupakan sumber daya listrik untuk warga Aceh. Dulunya PLTD Apung ini berada di laut, tapi karena kekuatan gelombang tsunami tersebut, dia terseret ke tengah kota di Banda Aceh ini. Jadi sekarang dia posisinya ada di kota Banda Aceh. Jadi pada bulan Desember tahun 2004 lalu, pada saat terjadi tsunami dengan kekuatan gelombang 9 sampai 12 meter. Pada saat tsunami ini terjadi, dari 11 orang awak ada beberapa warga yang berada di atas kapal ketika tsunami terjadi. Hanya ada 1 orang yang berhasil selamat. Fenomena pergeseran kapal ini menunjukkan kedahsyatan kekuatan gelombang yang menimpa Serabi Mekah kala itu. Nah, pada saat ini area tempat terdamparnya PLTD Apung ini dibeli oleh pemerintah supaya dijadikan tempat wisata. Kapal dengan panjang 63 meter ini mampu menghasilkan daya sebesar 10,5 megawatt dengan luas mencapai 1.900 meter persegi dan bobot yang hampir sangat berat, yaitu sekitar 2.600 ton. Jadi dengan bobot yang seberat ini, hampir tidak ada yang bisa membayangkan kapal ini dapat bergerak hingga ke tengah kota Banda Aceh, kira-kira sejauh hampir 5 km. Dan kemudian akhirnya kapal ini terhempas hingga ke tengah-tengah pemukiman warga. Di sekeliling monumen ini juga dibangun dengan dinding relief yang menyerupai gelombang air bah. Dari atas kapal ini pengunjung juga dapat melihat rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Sekian video round-round kami. Sampai jumpa di part berikutnya. Salam komunikasi. Visipol Jaya.